Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Monggo Mbak, silakan duduk. Dengan siapa ini? Dengan Mbak Sumi. Oh iya. Mbak Sumi ada keperluan apa Mbak? Ini Bu, kan saya itu kan menikah 3 bulan yang lalu. Iya. Ini rencananya ingin menentukan dulu. Nah itu dengan kehamilan yang sehat itu bagaimana ya Bu ya? Oh, jadi menikah 3 bulan yang lalu ya. Menstruasinya lancar. Lancar. Menstruasinya lancar. Terus suami kerja di mana? Di rumah. Oh, suami kerja di rumah. Jadi setiap hari kumpul terus ya. Perkenalkan Ibu, saya Bidin Setiawati, saya bertugas di KIA pada pagi hari ini. Dia senang sekali Mbak Sumi datang ke sini untuk berkonsultasi tentang perencanaan kehamilan sehat. Jadi di sini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan atau saya jelaskan kepada Mbak Sumi. Apakah Mbak Sumi bersedia? Jadi untuk perencanaan kehamilan sehat itu adalah yang perlu dipersiapkan ada beberapa hal ya, termasuk persiapan psikologis, persiapan fisik, kemudian persiapan finansial dan persiapan pengetahuan. Nah ini saya jelaskan satu persatu ya. Untuk persiapan psikologis adalah ibu itu harus yakin dulu dengan keadaan ibu yang sekarang. Jika ibu memang sudah siap untuk hamil, maka silakan bisa direncanakan kehamilan dengan baik, seperti misalnya tidak ada tekanan dari keluarga, misal kamu harus segera hamil dan sebagainya, seperti itu. Kemudian tidak dituntut oleh keluarga nanti dengan itu akan mendapatkan misal anak pertama itu harus jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, kemudian tidak ada KDRT. Tidak ada KDRT di rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah persiapan fisik. Persiapan fisik ini adalah Mbak Sumi harus menata pola hidup sehat mulai dari sekarang. Semisal semisal kok bulan ini berat badannya itu kurang, untuk kenaikan berat badan yang ideal seperti apa, dan nanti berat badannya bisa dinaikkan. Misal kok terus jadi obesitas nih atau kegemukan, nah itu nanti bisa diet. Nah dietnya pun juga harus diet yang sehat seperti itu. Kemudian olahraga yang teratur. Kemudian apabila suaminya merokok, paling dia itu dikurangi rokoknya, karena itu nanti juga akan menghambat proses kehamilan dan juga janinnya nanti. Kemudian bebas dari penyakit menular. Nah penyakit menular itu seperti misalnya penyakit yang dapat mengganggu kehamilan Mbak Sumi nanti gitu. Kemudian berarti untuk menggunakan kontrasepsi selama ini KB enggak? Belum pernah KB ya. Jadi jangan KB dulu kalau memang Mbak Sumi ini mau hamil. Kemudian untuk kesiapan finansial, nah yang namanya kehamilan persalinan itu kan pasti perlu nominal yang enggak sedikit ya. Nah mulai sekarang silahkan Mbak Sumi bisa menabung, misalnya sehari berapa, seminggu berapa, atau 1 bulan berapa, dan nanti untuk tabungan itu harapannya bisa digunakan ketika nanti Mbak Sumi itu mau periksa hamil, persiapan persalinan, kemudian perawatan bayi dan perawatan itu setelah melahirkan nanti. Kemudian Mbak Sumi juga harus tahu tentang perencanaan kehamilan. Nah tadi sudah dijelaskan ya perencanaan kehamilan seperti apa, kemudian perawatan selama ibu hamil. Nah ibu hamil itu misalnya ada pantangan satu makanan tertentu atau saran-saran yang yang baik dari orang tua, silakan nanti bisa dijalankan saran-saran tersebut. Tapi kalau misalnya kok sarannya aneh ya, nah itu nggak dilakukan juga nggak apa-apa, ibaratnya seperti itu. Kemudian perencanaan persalinan. Nah perencanaan persalinan itu harus perencanaan persalinan yang sehat. Jadi untuk persalinan itu harus dengan tenaga kesehatan, minimal dengan bidan, atau nanti Mbak Sumi tidak ada resiko ketika kehamilan seperti itu. Nah perencanaan persalinan itu juga harus direncanakan matang oleh suami dan keluarga. Nanti mau lahiran gimana nih?
mau di puskesmas atau di klinik atau di tempat bidan seperti itu. Kemudian perawatan pasca bersalin, perawatan pasca bersalin itu maksudnya perawatan nifas, ya, perawatan nifas itu nanti apa saja hal-hal yang boleh dilakukan oleh ibu hamil ibu nifas, ya, selama nanti di rumah. Misalnya ibu nifas itu tidak boleh angkat dinding dulu, tidak boleh angkat yang berat-berat dulu, harus berat-berat dulu. Kenapa? Karena sebaik nanti apabila ibu nifas terlalu capek, nanti takutnya satu bisa mengganggu kan ya pola istirahatnya ibu, akhirnya ibu kecapean. Kemudian kalau apa namanya kontraksi itu masih aktif, takut gimana nanti bisa terjadi perdarahan. Kemudian untuk perawatan BBL, nah perawatan BBL itu seperti biasa gini di rumah. Nek di sini biasanya kan ada yang merawat meskipun atau ibunya kayak itu. Nah perawatan paling susah itu juga harus diperhatikan karena takutnya kalau merawat tali pusat bayi itu nggak baik, takutnya malah nanti akan terjadi infeksi. Nah untuk usia reproduksi ini yang bagus, yang baik adalah usia 20 tahun sampai usia 35 tahun atau kurang dari 36 tahun. Karena usia reproduksi antara usia tersebut itu adalah reproduksi kita sudah matang, jadi siap untuk dibuahi. Nah apabila kurang dari 20 tahun nih hamil gimana ya? Kalau niku saya menyarankan lebih baik ditunda dulu. Mbak Sumi tadi usianya berapa? 28 tahun. Mbak Sumi ini kan usianya 28 tahun, jadi untuk proses hamil saya kira sudah matang ya, sudah siap. Jadi ada apa? Karena itu memang usia reproduksi yang memang siap untuk dibuahi. Kemudian kenapa ibu hamil itu tidak boleh hamil ketika usianya sudah 36 tahun? Karena itu nanti juga akan terjadi resiko komplikasi. Misalnya resiko komplikasi kan sudah terdapat faktor resiko usia dulu nih, usianya sudah lebih dari 35 tahun. Takutnya nanti satu ketika si ibunya itu misal mengejar mungkin dia takutnya itu tidak kuat atau terjadi komplikasi yang lain akibat kehamilan di usia tua. Itu Kalau usianya kurang dari 20 itu kenapa tidak boleh? Usia kurang dari 20 tahun kenapa tidak boleh hamil? Karena usia tersebut kan secara reproduksi belum matang gitu. Secara reproduksi belum matang, jadi kalau bisa belum ada terjadi pembuahan. Kalau menikah boleh, tapi untuk kehamilan silakan bisa ditunda dulu sampai nanti berusia 20 tahun atau lebih, baru boleh program hamil dengan perencanaan kehamilan yang sehat. Sudah jelas Mbak Syari? Ya, kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya jelaskan. Semoga nanti pendidikan kesehatan yang saya sampaikan kepada Mbak Sumi ini bermanfaat dan Mbak Sumi bisa melakukan perencanaan kehamilan dengan sehat. Itu nanti bisa dirundingkan dengan suaminya lagi ya tentang pendidikan kesehatan yang saya sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya Mbak, semoga bermanfaat. Nanti bila ada Tanda-tanda hamil. ya tanda-tanda hamil, nanti Mbak Sumi bisa datang ke sini lagi untuk dicek kehamilan atau diperiksa hamilnya. Itu nih Mbak. Namanya apa Mbak?